Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 bakal mempresentasikan tentang pembahasan soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Kontrol Industri. Boleh di next. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086, dan rekan saya. Saya Batin Raihan dengan NIM 2023-11196. Saya Zulfakari dengan NIM 2023-11126. Saya Rifki Aulia Ananda Krisna, NIM 2023-11277. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan soal nomor 1. Itu definisikan apa itu sistem kontrol industri, jelaskan melalui diagram blok, serta apa yang melatar belakangi digunakannya sistem kontrol industri. Boleh di next. Nah, sistem kontrol industri atau ICS merupakan sistem yang mencakup aktuator, sensor, komponen kendali, dan komponen jaring yang mendukung proses manufaktur dan pengendalian pada berbagai skala. Di mana untuk sistem kontrol industri ini dapat kita temukan pada pembangkit seperti pembangkit nuklir, jaringan listrik, bendungan hidroelektrik, dan juga sebagainya. Sistem kontrol industri ini juga digunakan untuk mengoperasikan dan mengotomatisasi proses industri. Boleh di next. Di sini kita bakal membahas dari segi diagram blok pada sistem kontrol industri. Di mana ada yang namanya masukan acuan atau set point. Ini saya bakal mencontohkan untuk diagram blok pada industri manufaktur. Contoh untuk set point yang saya berikan, conveyor bakal berjalan 1 meter untuk nilai set point-nya, di mana bakal dikirim ke komparator, lalu controller bakal menerima sinyal dari masukan tersebut. Di sini kita boleh contohin untuk controller itu PID maupun PLC. Itu untuk controllernya, dan sinyal input tersebut bakal diubah menjadi sinyal kontrol, yang dimana dia akan memberikan sinyal kontrol pada aktuator. Aktuator di sini dapat kita ibaratkan berupa motor. Nah, dari aktuator tersebut yang bakal menggerakkan atau mengendalikan dari si plant, yang dimana kita bisa anggap seperti konveyornya. Hasil dari keluaran tersebut bakal dikirim lagi melalui feedback dan dibandingin lagi untuk melihat apakah hasil yang dikeluarin tadi atau outputnya sudah sesuai dengan set point yang kita inginkan. Proses tersebut bakal terus berulang meskipun output yang kita inginkan sudah tercapai. Boleh di next. Adapun latar belakang dari sistem kontrol industri. Dengan memahami sistem kontrol industri secara keseluruhan, kita dapat mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai komponen, serta menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem industri secara keseluruhan. Otomatisasi melalui sistem kontrol membantu mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Sistem kontrol juga dapat memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, seperti halnya suhu maupun kecepatan pada konveyor, di mana hal tersebut bakal menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas baik. Kita bakal lanjut ke slide selanjutnya dan bakal dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, lanjut yang dimana di sini merupakan paparkan sejarah sistem kontrol industri secara dari sistem kontrol manual. Jelaskan dengan arsitektur dan membuat minimal 5 perbedaannya. Next. Bisa di next. Pada zaman kuno hingga abad ke-17, awal kontrol mekanis dan hidrolik. Pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani bernama Ctesibios dari Alexandria menciptakan jam air, yang dimana yang memanfaatkan sistem katup pelampung untuk menjaga level air tetap konstan. Mekanisme sederhana ini dapat dianggap sebagai bentuk awal dari sistem kontrol otomatis dengan prinsip umpan balik atau bisa disebut feedback. Lanjut. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, revolusi industri dengan awal kontrol otomatis mekanik. Revolusi industri pada abad ke-18 menjadi titik balik penting bagi perkembangan sistem kontrol. Peningkatan kapasitas produksi memerlukan sistem yang mampu bekerja otomatis tanpa pengawasan manusia terus-menerus. Pada tahun 1745, Edmund Lee memperkenalkan Fatail, alat yang memungkinkan kincir angin berputar mengikuti arah angin tanpa campur dengan manusia. Selanjutnya pada tahun 1784, Oliver Evans menciptakan pabrik tepung otomatis bertenaga air, yang dimana menggantikan peran operator dengan mekanisme, roda gigi, sabuk, dan sistem kendali mekanis. Next. Awal abad ke-20 lahirnya kontrol konvensional dan PID pada tahun 1900 hingga 1940. Kemudian pada tahun 1922, Nicholas Minovsky memperkenalkan konsep kontrol PID saat merancang sistem komodi otomatis untuk kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia menemukan bahwa pengendalian yang baik bergantung pada 3 faktor utama, yaitu besarnya kesalahan saat ini, kontrol profesional, akumulasi kesalahan masa lalu, kontrol integral, dan kecepatan perubahan kesalahan kontrol turunan. Konsep ini kemudian menjadi standar dalam berbagai sistem kendali industri hingga saat ini. Dan ini merupakan kontrol integral dan kontrol turunan dan kontrol profesional yang merupakan diagram di samping kanan ini. Oke, bisa di next. Pertengahan abad ke-20, era pneumatik, hidrolik, dan komputer awal 1940 hingga 1970. Pada periode ini, industri mulai menerapkan kontrol proses kontinu, khususnya dalam sekitar kimia, minyak, dan energi, dan menjaga kestabilan variabel-variabel proses seperti suhu, tekanan, dan laju aliran. Sistem yang banyak digunakan adalah pengendali pneumatik dan hidrolik yang memanfaatkan tekanan udara dan fluida untuk mengoperasikan katup serta aktuator. Sistem pneumatik populer karena tahan terhadap lingkungan industri berat dan tidak memerlukan perawatan listrik. Bisa di next. Pada akhir tahun 1960-an hingga 1980-an, era PLC dan DCS merupakan itu digitalisasi sistem kontrol. Revolusi digital dalam kontrol industri dimulai pada tahun 1968 ketika Dick Marley menciptakan programmable logic control atau bisa disingkat PLC
untuk menggantikan sistem relay elektromekanis yang kompleks dan sulit dikonfigurasi ulang. PLC ini menggunakan logika sekuensial berbasis program dan dapat diprogram ulang dengan mudah menggunakan diagram leader. Bisa di next. Oke, di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya. Pada tahun 1980-an hingga 2000, era SCADA dan integrasi jaringan industri. Pada 1980-an, kebutuhan untuk mengendalikan dan memantau sistem dari jarak jauh melahirkan SCADA. Sistem ini digunakan dalam jaringan listrik, pipa gas, dan distribusi air. SCADA menggunakan remote terminal unit atau RTU untuk mengumpulkan data di lapangan dan mengirimkannya ke pusat kendali melalui jaringan komunikasi jarak jauh. Next. Kemudian pada tahun 1980-an hingga 2000, era SCADA dan integrasi jaringan industri. Pada 1990-an, batas antara sistem DCS, PLC, dan SCADA mulai kabur seiring meningkatnya kecepatan prosesor dan kemampuan komunikasi digital. Pada 1993, diterbitkan standar EIC yang menetapkan bahasa pemrograman diagram bagi PLC. Hal ini membuka jalan bagi integrasi sistem kendali lintas platform dan meningkatkan kemampuan programmable automation controller serta industri PC atau IPC dan menggabungkan kemampuan kontrol industri dengan kekuatan komputasi PC modern. Sistem kontrol era ini mulai memanfaatkan jaringan komputer industri untuk memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kendali pusat. Next. Pada abad ke-21, era IoT, AI, dan kendali cerdas terintegrasi, di mana perangkat industri kini dilengkapi sensor cerdas yang terhubung ke jaringan global. Kemungkinan pengumpulan dan analisis data secara real-time. Sistem kontrol modern tidak hanya mengatur proses, tetapi juga mampu memprediksi kerusakan atau predictive maintenance, mengoptimalkan efisiensi energi, serta menyesuaikan produksi secara otomatis berdasarkan permintaan pasar. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem kontrol continue. Next. Nah, sistem kontrol continue sendiri adalah sistem pengendalian yang bertujuan menjaga nilai suatu variabel atau parameter output agar tetap berada pada level yang diinginkan secara berkesinambungan. Di mana pada sistem ini, variabel dan parameter yang dikendalikan itu bersifat kontinu terhadap waktu, sehingga perubahan kondisi dapat dipantau dan dikoreksi secara langsung melalui mekanisme feedback. Industri yang menggunakan proses kontinu biasanya memiliki banyak feedback loop untuk memastikan setiap tahap proses berjalan stabil dan juga sesuai kebutuhan. Contoh penerapannya itu dapat ditemukan pada pengendalian reaksi kimia yang sangat dipengaruhi oleh temperatur dan juga tekanan, serta pada sistem kontrol posisi mata pahat terhadap benda kerja pada mesin CNC, di mana posisi dan gerakan harus dijaga akurat setiap saat. Oke, akan dilanjutkan ke teman saya. Baiklah, sekarang kita akan membahas kasus terapan di industri serta menjabarkan solusi sistem kontrol industri berbasis sistem kontrol continue tersebut. Nah, yang mana kasusnya di sini kita menggunakan fluid catalytic cracking unit atau FCCU, di mana pada proses FCCU ini untuk menjaga suhu reaktor dan regenerator tetap stabil sangat penting agar kualitas produk tetap baik. Namun sistem ini memiliki sifat yang tidak linear dan saling mempengaruhi antar variabel, sehingga PID yang umumnya kita gunakan sering tidak mampu mengatur suhu dengan tepat.
ketika kondisi berubah atau adanya gangguan. Misalnya perubahan aliran pada katalis. Akibatnya, sistem bisa mengalami masalah seperti suhu yang melewati batas atau overshoot, waktu respon yang lambat, dan sinyal kontrol yang bergetar. Karena itu, masalah utamanya adalah bagaimana membuat sistem kontrol yang mampu menangani sifat non-linear tersebut, sekaligus mengurangi pengaruh saling ketergantungan antar variabel. Kemudian, solusi yang kita berikan di sini yaitu dengan menggunakan kontrol continue dengan non-linear PID. Yang mana dengan metode ini, sinyal kontrol selalu diperbarui setiap saat sehingga sistem bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi proses. Sistem ini mampu menangani sifat yang tidak linear dan dapat bekerja lebih baik dibandingkan PID yang umumnya. Dalam penerapannya, penggunaan sistem ini yaitu 2 akan digunakan untuk mengukur suhu reaktor dan 2 sistem lagi digunakan untuk mengukur suhu regenerator agar pengaruh saling mempengaruhi antara bagian yang dapat dikurangi. Setiap sistem NPID kemudian disetel menggunakan metode pencarian otomatis untuk menemukan nilai terbaik sehingga parameter kontrol dapat diperoleh secara tepat dan optimal. Di mana dengan cara ini suhu dapat dijaga lebih stabil, overshoot menjadi berkurang, kemudian waktu respon menjadi lebih cepat, dan catering dapat diminimalkan meskipun ada gangguan atau perubahan pada aliran katalis. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, yang mana kita akan memaparkan solusi dan kasus pada poin sebelumnya dengan blok diagram sistemnya. Nah, berikut adalah blok diagram sistem fluida katalis cracking unit, yang mana di sini terdapat set point, yaitu tempat kita akan mengatur suhu untuk reaktor dan juga regenerator. Nah, di sini kemudian terdapat summing point yang akan diteruskan ke 4 buah controller, yang mana 2 buah controller ini akan mengontrol reaktor dan 2 buah controller lainnya akan mengontrol regenerator. Nah, nilai kontrol yang dihasilkan kedua controller ini akan di-summing atau digabungkan sehingga menghasilkan nilai yang optimal. Kemudian diteruskan ke reaktor. Begitu pun juga pada regenerator, nilainya akan mendapatkan nilai suhu yang optimal yang akan diberikan kepada regenerator. Kemudian suhu pada regenerator dan reaktor tersebut akan diteruskan lagi atau keluar sebagai output dengan suhu yang telah disesuaikan. Kemudian di sini terdapat feedback yang berupa sensor, yang mana sensor ini akan terus mengukur apakah suhu telah mencapai set point atau belum. Jika belum, maka sensor akan mengirim feedback ke summing point, kemudian menghasilkan nilai error. Kemudian nilai error ini akan dijadikan nilai kontrol atau kendali yang baru, sehingga keempat controller ini bisa menyesuaikan suhu sesuai dengan kondisi. Nah, berikut adalah proses kerja dari blok diagram sistem fluida katalistik cracking unit, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan menentukan suhu target reaktor dan regenerator. Lalu sensor akan membaca suhu aktual dari plant, yaitu reaktor dan regeneratornya. Suhu aktual ini akan dikirim kembali ke summing point untuk menghitung errornya. Kemudian error akan dikirim ke 4 controller NPID, yang masing-masing controller akan menghasilkan sinyal kendali, yaitu kontrol 1 dan 2 untuk reaktor, kemudian 3 dan 4 untuk regenerator. Sinyal dari controller digabungkan dan masuk ke plant 1 dan plant 2, yang mana plant akan merespon sinyal kontrol lalu menghasilkan perubahan suhu
yang telah disesuaikan. Kemudian sensor akan mengukur kembali suhu pada reaktor dan regenerator dan mengirimnya kembali ke blok error, yang mana proses ini akan terus berulang secara kontinu atau real time sehingga suhu tetap stabil sesuai set point yang kita inginkan. Berikut beberapa sumber yang kami ambil untuk menyelesaikan soal-soal yang telah kami jabarkan sebelumnya. Dan berikut juga adalah poin keaktifan dari masing-masing anggota kelompok 7 ini. Baiklah, sekianlah pemaparan kami terkait soal dan penjelasan serta jawaban soal UTS sebelumnya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.